Pertanyaan paling standar saya ya kalau kalau ngelakuin interview, terutama interview orang-orang marketing adalah kamu tuh manage brand apa enggak? Terus habis itu gimana sih sebenarnya kamu manage brand gitu? Maksudnya apa yang dilakuin untuk ngebangun brand? Nah ini saya lakukan karena brand ini jadi salah satu vocabulary yang paling sering diomongin orang gitu ya, bukan orang marketing doang, orang bisnis pun juga gitu ya. Sayangnya walaupun banyak disebut, nggak banyak yang beneran ngelakuin dengan benar gitu. Jadi kalau ada joke bilang bahwa semua orang ngaku piawai dalam hal seks gitu ya, tapi cuma sedikit yang beneran piawai gitu ya. Ini juga sama gitu, banyak orang ngaku ngelakuin brand tapi sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat gimana caranya bangun brand. Banyak sebenarnya brand framework ya, yang sebagian besar itu ngomongin dari perspektif brand owner, gimana sih kita ngebangun brand gitu loh. Nah kebanyakan framework itu nggak mengconsider bahwa brand itu mau sejago apa kita, orang marketingnya atau brand ownernya ini itu dibentuknya tuh di benak konsumen. Jadi yang kita bisa lakukan tuh cuma influence supaya itu nyampainya di sana dengan baik gitu ya, terbentuknya juga dengan baik di benak konsumen. Nah masalahnya adalah kalau kita nggak ngerti otak konsumen itu kerjanya gimana, terus habis itu gimana kita mau bikin brand di benak konsumen gitu. Nah dan ini juga yang sebenarnya bikin banyak jawaban daripada kandidat yang saya interview tadi, yang saya tanyain pertanyaan tadi itu akhirnya ngambang, normatif gitu ya. Mungkin nggak tahu ya, dari 500 orang kali ya yang udah pernah saya interview orang marketing gitu ya, nggak lebih dari 5, jadi nggak nyampe 1%-nya, maksimum 1% yang bisa jawab dengan jawaban yang lumayan oke, ini lumayan ajak lah ya gitu ya. Nah maka dari itu kita mau bahas hari ini supaya sama-sama bisa berbagi gitu ya. Saya nggak bilang ini paling benar gitu ya, karena ini ya ngomongin brand, ngomongin marketing kan bukan ilmu pasti, tapi mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk memperkaya. Nah brand framework ini yang mau saya ceritain ini adalah tentang dengan mempertimbangkan bagaimana otak manusia bekerja gitu. Lengkapnya ada di buku saya. Start di sana ngomongin soal brand hierarchy, ada tingkat-tingkatannya dari laggard brand, branded commodity, familiarity, resonate, inspire sampai cult. Nah itu frameworknya. Ini tentang gimana nyampe ke sana. Nah kalau kita ngomong sebenarnya gimana bangun brand, yang poin ketiga, 3 poin yang harus kita capai adalah bangun brand itu pertama harus ngebangun awareness, udah pasti gitu ya. Yang kedua adalah tentang ngebangun consideration ya. Sama yang ketiga adalah ngebangun loyalty sama recommendation kan gitu. Jadi dan ini juga dilihat kalau kita ngelakuin BHT ya, brand health track kan, 3 ini juga yang selalu dilihat dan diukur gitu ya. Jadi ya itu tadi. Nah pertama ngomongin awareness kebagi jadi 2. Yang pertama adalah bangun awareness itu di level familiarity gitu ya. Tujuannya adalah ini bikin gimana caranya bikin orang inget gitu ya, bahkan ketika no meaning tentang brandnya. Ini level yang paling basic yang banyak orang melakukan ini. Jauh banget dari ideal, tapi masih mending dibanding nggak inget sama sekali gitu ya. Jadi saya nggak rekomen berhenti di sini, tapi ini harus tetap dilakuin. Mereka biasanya cuma suka bikin iklan yang asal catchy, narik perhatian gitu. Yang lagi ngetren apa sih gitu kan. Iklan-iklan yang nyanyi-nyanyiannya simple, terus tapi habis itu bikin nyantol terus di kuping gitu ya. Atau apapun lah, pokoknya yang nongol terus gitu ya. Itu yang dikejar gitu ya. Yang lagi tren apa, bercanda-bercanda receh yang kayak apa, besok-besok parodi-parodian dan lain sebagainya. Contohnya misalnya banyak ya, sekedar memanage awareness itu, familiarity itu ya pasangnya di mana-mana, kayak pakai iklan-iklan rokok, iklan-iklan marketplace yang gede-gede itu ya. Itu goalnya ke sana, goalnya adalah ada di mana-mana sehingga awarenessnya tercapai. Nah prinsip yang mau dipegang di level ini adalah mere exposure effect, yaitu kecenderungan orang untuk memilih sesuatu yang lebih familiar ketimbang yang tidak familiar gitu. Sehingga orang mikir gitu ketika mau beli, kayaknya mending ini deh, kayaknya gue pernah lihat deh, kayaknya gue pernah dengar yang ini deh, dan lain sebagainya. Terus bisa juga create perception bahwa kalau ini familiar masa iya jelek gitu kan, masa iya jadi mana-mana gitu. Pasti dia udah diomelin orang ya kalau ternyata enggak ya. Jadi kasih sense of guarantee bahwa ini harusnya baik-baik aja. Prinsip yang kedua availability bias gitu. Kita punya kecenderungan untuk memilih yang available. Nah maka dari itu di familiarity ini adalah goalnya adalah bikin kita available di mana-mana gitu. Nah sayangnya yang familiar itu bukan kita sendiri, banyak brand yang ngejar di level familiarity, ada di mana-mana dan sebagainya. Dan ini adalah money game, artinya butuh uang gede, dan ketika uangnya
gede ya udah, ketika uangnya hilang habis gitu ya udah kelar juga gitu ya. Dan ini membuat perusahaan-perusahaan dengan uang yang banyak itu bisa menang di sini gitu ya. Tapi jangan salah, balik lagi, bukan berarti ini nggak perlu, ini bagus, ini benar, ini diperlukan, tapi nggak cukup cuma sampai sini. Tapi ini tetap jadi syarat paling basic gitu ya. Nah, di level kedua setelah awareness-nya, familiarity-nya dibangun, kita juga harus ngebangun active recall gitu. Jadi kalau tadi familiarity, ingat ketika di trigger. Nah, kalau di level active recall, ini adalah ngebangun brand association. Kita ngebangun diingat untuk apa sih what our brand stand for gitu loh. Terasosiasi sama apa yang kita mau own, termasuk functional benefit, atau bisa juga terasosiasikan dengan kata-kata apa, word cloud-nya kayak apa, brand association map-nya apa, atau persepsi dan realitanya seperti apa. Prinsipnya mereka di level ini kita berpegangan sama relevansi bias, yaitu kalau kita ngedorong sesuatu yang relevan, yang terasosiasikan dengan sesuatu yang relevan, maka orang akan lebih nengok. Jadi kalau goal tadi cari perhatian, familiar itu cari perhatian dengan teriak sekencang-kencangnya sebanyak-banyaknya. Kalau di level ini, active recall adalah gimana caranya brand kita bisa menarik perhatian karena ngasih sesuatu yang relevansi, yang konsisten, yang terus habis itu brand kita diasosiasikan dengan brand kita gitu, dengan kata-kata yang memang kita mau bangun itu tadi gitu. Dan ini akan bantu konsumen ingat lebih cepat, lebih lama, dan lebih aktif. Lebih aktif itu maksudnya apa? Kalau tadi aided gitu, yang familiarity begitu lihat, oh ya tahu gitu ya. Kalau yang ini unaided gitu, jadi nggak dituntun, tapi dikasih trigger sedikit itu habis itu kebangun. Nah, terus prinsip yang kedua adalah selective attention bias. Ini adalah ketika orang udah tertarik sama sesuatu, entah karena relevansinya, terus kita akan cenderung lihat itu. Contoh ya, waktu kapan itu saya pengen beli mobil gitu, terus habis itu saya tertarik sama Mazda CX-3 gitu ya. Terus ketika saya lagi tertarik, tiba-tiba saya sering ngelihat CX-3 di mana-mana gitu, karena cara otak kita kerja itu apa ya? Jadi otak kita tuh punya kemampuan subliminal. Subliminal tuh adalah kalau saya ngelihat ke sini gitu ya, fokus ke sini ke kamera gitu ya, itu saya tahu di situ ada barang, di situ ada barang gitu. Saya tetap ngelihat tapi fokus saya tetap ke sini gitu. Itu yang di luar fokus itu namanya subliminal. Nah, sama sehari-hari kita di jalan, ketika saya tertarik CX-3 tadi ya misalnya, sebenarnya otak kita tuh nangkep secara subliminal bahwa ada CX-3 lewat. Tapi karena itu tidak relevan buat fokus saya saat itu, maka saya nggak ditarik perhatiannya ke sana. Nah, jadi selective attention bias itu ngebantu kita ketika sesuatu relevan, ketika itu jadi fokus kita, begitu dia ada di level subliminal, terus itu bisa langsung didorong, ini loh yang mau difokus, ini loh yang lo lagi suka. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang membedakan level ini dengan yang lain tadi, selain kalau di level awareness familiarity tadi kan memorinya pasif. Begitu didorong baru ini gue tahu sih gitu ya. Kalau ini enggak, ini justru nge-trigger gitu loh. Ada sinyal-sinyal, ada brand asset yang dibangun, yang begitu kita ngeliat terus ini kayaknya brand itu deh, dan lain sebagainya. Jadi radarnya aktif untuk nemuin dan kasih tahu gitu ya. Dan bahkan dari asosiasi dan aset yang udah dibangun gitu, kita bisa nge-trigger ini kayaknya sih itu deh, dan lain sebagainya. Nah, apa aja yang bisa dilakukan brand untuk ngebangun active recall ini? Yang pertama adalah bangun brand asset. Contoh misalnya kalau kita ngomong merahnya merah apa? Merah Ferrari. Kenapa? Karena merah seperti itu udah di own sama Ferrari gitu ya. Walaupun bukan dia satu-satunya, banyak juga merah Ferrari itu dipakai yang lain. Tapi Ferrari itu konsisten banget. Kalau mobil Ferrari merah, itu merah Ferrari makanya. Jadi udah di own, sepersekian detik begitu ngeliat merah itu, itu Ferrari, langsung ke trigger ke sana. Sama juga ketika kita lihat gadget, yang ini gadgetnya apa kok desainnya keren, Apple ya kan gitu. Bahkan belum lihat logo Apple-nya. Nah, karena si Apple sudah own bahwa desain yang seperti itu gitu ya, itu punyanya Apple, bukan secara exact ya, tapi secara esensi gayanya yang lebih entah futuristik, entah lebih modern dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya dulu saya pernah berkantor parkirnya itu di gedung CIMB Niaga. Nah, terkenal banget itu dari tukang parkir, satpam, segala macamnya, ramahnya luar biasa gitu ya. Nah, sehingga terus habis itu kalau kita masuk ke mall atau kemana atau ke bank lain bahkan yang security-nya ramah, kita ngomong
security-nya kayak CIMB banget ya gitu ya. Ya karena itu tadi keramahan itu tadi udah di own, walaupun sekarang ya BCA juga nggak kalah ramahnya dan yang lain juga Mandiri juga dan sebagainya. Itu dia. Tapi siapa yang nge-own duluan itu yang akhirnya bisa ini. Nah, brand asset itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa ada 3 level. Ada yang eksplisit, ada yang semi eksplisit, ada yang implisit. Yang eksplisit itu logogram, maskot itu eksplisit gitu ya. Langsung terang-terangan kelihatan dan ketika orang lihat orang langsung bisa itu tuh si brand ini. Yang kedua itu adalah semi eksplisit. Ini contohnya warna, tipografi, template gitu ya. Itu kan tidak secara langsung ada judulnya bahwa ini brand ini, tapi bisa dibangun terus-terusan yang akhirnya kita juga kayaknya nih itu deh. Yang ketiga implisit itu gaya komunikasi, gesture layanannya, apakah ramah, confidence gitu kan, dan overall design feel-nya. Jadi itu lebih kita bisa rasain tapi kita nggak bisa ngerumusin ini apa sih dan lain sebagainya. Nah, brand asset ini harus dibangun sebegitu konsisten sehingga dikenalin dan bahkan nge-trigger. Itu tadi sehingga kita bisa punya brand kita tuh bisa punya kemampuan instant recognition. Begitu ngeliat ini sih itu deh kayaknya gitu ya. Dan di tahap awal itu bangunnya eksplisit gampang, logo, maskot itu dikeluarin dulu tuh gampang gitu ya. Logogram juga. Terus pelan-pelan harus bisa ngebangun yang semi eksplisit tadi yang kalau ngeliat warna biru ini BCA ya. Kalau ngelihat si ribbon ini Mandiri gitu ya dan sebagainya. Tapi bahkan brand ini bisa lebih hebat lagi kalau kita bisa ngebangun brand asset triggernya di level implisit. Contoh, desainnya Apple itu konsisten banget, desainnya IKEA, layoutnya segala macam itu konsisten banget. Yang kita baru ngelihat aja itu kayak langsung ini IKEA ya, ini Apple ya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa bangun ke sana itu luar biasa. Nah, terus habis itu prinsip yang harus dipegang untuk ngebangun level awareness ini ya, baik familiarity maupun si active trigger ini, itu active recall itu adalah konsistensi gitu ya. Jadi bukan cuma konsisten sama kemunculannya, tapi juga konsisten sama word cloud-nya, brand association-nya. Kita harus bikin brand association map yang mau di own tuh apa aja gitu ya. Dan jangan banyak gonta-ganti sebelum musim. Ini PR paling gede dan banyak brand owner yang salah di sini gitu ya. Butuh banyak waktu untuk sampai di level punya active trigger itu tadi. Jadi jangan terlalu banyak yang mau di own. Wah, kita ngomong ini ngomong itu segala macam, orang pada akhirnya akan bingung mau diingat yang mana. Terus abis itu make sure semua yang mau dibangun brand association itu konsisten dan punya benang merah. Orang bisa connect. Kalau nggak bisa connect, yang satu ngomongnya ke kiri, yang satu ngomongnya ke kanan, walaupun cuma 2, orang bingung loh kok ini nggak nyambung ya gitu ya. Nah, misalnya gini, ada satu percobaan gitu ya ngelibatin sekelompok orang gitu ya. Sekelompok orang ditunjukin kata-katanya ada banyak nih. Kata-katanya adalah misalnya es krim, Milo, teh botol, gula, enak, glukosa, energi, karbohidrat, es tebu, sedap, nagih, boba, terus candy, donat, es teh manis, karamel gitu ya. Ditunjukin itu ya, nih dilihatin 5 detik, oke, dah tutup. Oke, yuk, terus habis itu diajak ngobrol, disuruh ingat sebanyak-banyaknya yang bisa diingat, terus diajak ngomong ngalor ngidul kesana kemari sampai 10-15 menit lagi, baru ditanya lagi, oke, yuk sekarang kita tes. Dari kata-kata yang tadi ya, ini saya kasih 3 aja, nggak usah nyebutin mana yang masuk, tapi saya punya 3 kata yang coba tebak mana dari 3 kata ini yang masuk di sana. Kata-katanya adalah manis, sweet, sama es sirup gitu ya. Nah, sebagian besar orang nebak semuanya ada. Ada juga yang nebak 2, ada juga yang nebak 1. Hampir nggak ada yang nebak bahwa 3 kata itu nggak ada. Padahal realitanya 3 kata itu nggak ada di tadi word cloud itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Karena pertama, kapasitas working memory kita ketika kita mengingat sesuatu dalam jangka pendek, kita pakai working memory. Kapasitasnya itu adalah 7 plus minus 2. Artinya kita bisa mengingat 5-9 kata dalam satu waktu, 5-9 informasi dalam satu waktu. Nah, begitu yang harus diingat banyak ya, tadi lebih dari 9 kan, otak bingung mana nih 9 yang mau diingat, sehingga otak berusaha untuk mengkelompokkan, ngelihat benang merahnya apa sehingga gampang ingetnya gitu. Dan benang merahnya adalah kata-kata yang tadi disebut itu adalah makanan, minuman, dan perasaan yang ada hubungannya dengan manis. Makanya ketika ada kata manis dipilih. Itu harusnya ada, padahal nggak ada. Ketika ada kata sweet, itu masuk, padahal nggak ada. Ketika ada kata es sirup, itu harus masuk, padahal nggak. Nah, jadi hal yang sama juga terjadi dengan brand kita. Jadi semakin banyak hal yang mau kita bangun, semakin sulit untuk mengingat gitu. Terlebih lagi ketika nggak sejalan gitu. Yang satu ngomongnya manis, yang satu ngomongnya pahit, terus bingung gitu. Mau ngomong apa gitu kan. Terus habis itu otak jadi lebih sulit ngingetnya gitu. Jadi
kita harus punya brand association map-nya, terus habis itu apakah itu sejalan dan nggak conflicting. Ketika itu sejalan dan nggak conflicting, akhirnya mengingatnya juga jadi gampang.